Satu pesan saya, jangan semata-mata punya niat ingin hidup di pendidikan. Tapi justru sebaliknya, sampean harus bisa menghidupi pada pendidikan. Kalau sampean ingin menciptakan pendidikan yang berkualitas. Kalau di sekitar Keraton, sekitar Bangka, saya kan orang sekarang, memang saya awalnya orang desa, Pak. Iya. Tapi sekarang KTP saya sudah melajut kelurahan. Jadi orang kota juga saya. Orang desa pindah ke kota. Kota. Jadi kalau di kalangan kota Bangkalan ini ya, kalau sering abek-lembek di daerah perkotaan ini, pasti akan ketemu di belakang di sebelah selatan pendopo itu ada An-Nasiriyah. Nah itu kan bukan dunia yang diceritakan Abah sebelumnya, bukan dunia Formabes, bukan dunia Pordasi, bukan dunia semua itu. Lah Yayasan An-Nasiriyah itu kan Abah kan, betul Abah kan itu kan, Banasir kan itu ya. Yayasan An-Nasiriyah. Yayasan An-Nasiriyah. Jadi Banasir juga gitu. Ya. Dan di situ kayaknya bukan sekolah biasa, tapi sekolah di luar Pakem Bangkalan. Luar Pakem Bangkalan. Ceritakan dong, Mbak, itu di dunia persekolahan itu gimana ceritanya kok Abah kok bisa terpanggil untuk mengelola pendidikan semacam itu? Ya, jadi kita ini umur bukan tambah muda tapi semakin tua, Pak Liman. Ya, artinya kita semua sepakat ya bahwa kita mengakhiri hidup ini dengan harapan husnul khotimah. Ya, kita punya cita-cita seperti itu. Kriteria untuk mencapai husnul khotimah adalah bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas itu Pak Liman. Jadi berangkat daripada madrasah. Saya setelah tahun 90 itu masuk kepada Bangkalan, di situ saya punya tanah 2000 meter. Itu di daerah Kidul Dalam, Jalan Letnan Singosatro nomor 3. Dari 1000 itu saya bangun untuk rumah pribadi, yang 1000 ini kosong. Saya tempati kuda pada waktu itu sebanyak kurang lebih sekitar 13 kuda. Waktu itu? Pada waktu itu. Terus datang salah satu kiai, namanya Kiai Sinal Abidin, Ustadz Sinal. Ustadz Sinal, ya. Itu datang, Syekh gitu, bilang Syekh ke saya, ya seneng tapi jangan keterlaluan. Kalau punya kuda sampai 13 itu senengnya terlalu. Cukup 2 atau 3 lah paling banyak. Terus yang lebih penting, tanah ini bisa ditempati yang bermanfaat untuk orang lain, untuk utamanya untuk agamanya Allah. Ini loh. Terus apa Ustaz? Bikin pendidikan. Saya ya pada waktu itu memang tersentuh ya apa sampaikan Ustaz. Sehingga saya juga mengumpulkan daripada anak-anak saya gitu. Tuh, mengumpulkan karena di situ ada 5 orang anak. Seandainya dari 1000 meter ini dalam hati mengatakan 1000 meter ini saya berikan kepada anak-anak saya, jadi per coupling misalnya 200 meter ya, berarti kan 1000 cukup untuk 5 anak. Betapa senangnya, betapa bahagianya. Tapi apa yang disampaikan Ustadz Sinal itu belum tentu bermanfaat. Ya kan, takut-takut nanti satu ketika saling namanya saudara berkumpul ada-ada saja gitu loh. Ini sehingga cerita pengalaman orang-orang gitu ya. Begitulah. Artinya saya mendapatkan tanah ini secara dilalah, tidak disangka-sangka gitu ya. Artinya wujud syukur ini tidak cukup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah tidak cukup itu. Tapi kita syukur ini harus bisa merealisasikan daripada syukur ini apa. Sehingga ya alhamdulillah karena ada madrasah di situ nopang di SD Keraton 2 dan Keraton 4. Saya pindah ke tempat saya itu. Karena sebelumnya ada madrasah. Ada madrasah Keraton 2, Keraton 4 di Nompang di SD. Tapi bukan milik saya, tapi milik daripada warga Kidul Dalam. Pada waktu itu Pak Bupatinya Pak Fatah. Pak Fatah itu manggil ke saya. Pak Haji, coba carikan tanah Pak Haji. Saya cari nawar tanah yang sebelah di belakangnya sekolah SD Keraton 2 dan 4 itu mintanya mahal Pak Haji. Dan situlah saya tersentuh. Bagaimana kalau tanah saya Pak Bupati bisa tidak sampean membantu? Saya bantu 3 ruang kelas.
Nah, saya rapatkan dengan anak saya, akhirnya anak-anak saya setuju. Untuk memindah sekolah itu. Ya, Madrasah untuk itu. ditempati, dibangun gedung untuk madrasah di situ. Madrasah yang di keraton tadi Di Keraton itu. 2 itu. Ya. Nah, Lanjut, sehingga saya dapat bantuan 3 ruang kelas. Dari 3 ruang kelas saya jadikan menjadi 10 ruang kelas bertingkat. Jadi tambahnya luar biasa. Uang 3 ruang ya biasa ya, konstruksi biasa, saya jadikan menjadi lantai ya, bertingkat itu loh, menjadi 10 ruang. Itu dah. Itu cerita awalnya di situ ya, Pak ya. Artinya madrasah itu sebelumnya ngampong ke SD Keraton itu. Keraton 2, Keraton 4. Pemirsa yang belum tahu bahwa lokasi dari apa yang kita ceritakan ini adalah di sebelah selatannya Pendopo Kodim Kabupaten Bangkalan. Di situ ada Yayasan An-Nasiriyah. Cerita sebelumnya Yayasan An-Nasiriyah itu terbentuk seperti yang tadi diceritakan oleh penggagah dan juga pendirinya. Jadi setelah dibangun 10 itu, Pak, tinggal mindah saja. Yayasan An-Nasiriyah sudah terbentuk gitu. Belum terbentuk. Setelah itu baru saya mikir sesuai dengan saran Mbak, alangkah saran Pak Ustadz Zinal tadi itu ya, harus bikin yayasan, diakte notariskan gitu loh. Jadi biar Abah itu dapat bantuan gitu loh. Jadi saya membentuk bentuk yayasan, namanya Yayasan An-Nasiriyah dengan singkatan Yannas. Yayasan An-Nasiriyah. Biasanya kalau yayasan itu kan punya kiai, makanya saya tadi bilang Kiai Nasir, makanya Yannasnya. Karena memang madrasah yang dikelola, pemirsa. Madrasah yang dikelola. Tapi pengelolanya bukan kiai ya. Makanya kenapa saya tadi bilang Pak Kiai, karena beliau ini mengelola sebuah madrasah. Jadi kalau dipanggil kiai tidak salah lah, tidak terlalu salah gitu. Oh, ceritanya begitu, bahwa sekolah itu sudah dipindah ke sana. Dan sekarang semua manajemen, sebelumnya manajemen kan orang lain, Pak. Ada di Keraton 2, Keraton 4 itu. Akhirnya semua pindah situ. Dan rupanya semakin meningkat, respon luar biasa. Dari awal murid di pada madrasah itu cuma 150 menjadi sampai terakhir 350. Terakhir. Yang madrasah. Tapi dengan situasi keadaan zaman seperti ini gitu ya, di mana anak-anak itu kadang-kadang kan ini kan dari SD juga agamanya ke madrasah. Ya betul. Jadi madrasah itu masuk dari jam 2 sampai jam 5. Begitu loh. Jadi anak-anak itu pulang dari SD itu langsung masuk kepada madrasahnya. Kadang-kadang kalah dengan kegiatan SD-nya. Yang itu, Pak ya. Apa namanya itu? Les, macam-macam gitu loh. Jadi pada saat jam 3 satu misal, Ustadz permisi, ada apa nak? Tuh. Enggak, sekarang ada kegiatan les, ada kegiatan pramuka di SD, ya itulah itu. Dan terus ini yang pada akhirnya sekarang tinggal, kalau enggak salah tinggal 120 dari siswa. 350 ya anak siswa. Madrasah itu. Ya, madrasah. Dan kan tidak hanya itu, Pak, kayaknya. Ya? Kan tidak hanya madrasah kan? Ya, jadi di situ ada PAUD, ada TK. Jadi dalam rangka pengembangan, karena itu ada 10 ruang kelas, itu. Makanya saya bentuk PAUD dan TK setelah itu. Mbak, itu ini biar pemirsa juga tahu dan juga masyarakat Sandasan juga tahu, ya pemirsa Sandasan juga tahu. Itu seingat Abah mulai tahun berapa itu ya Yannas itu berdiri? Kalau Yannasnya. Ya. Kalau yang tadi itu kan Mbak, Abah kan tadi itu kan cerita awalnya yang ke Pak Bupati itu sekitar tahun itu kalau tidak salah sekitar tahun 2000-an. Kalau madrasah itu tahun 1994. Oh, 94 dulu. Ya, 94. Ya, madrasah itu. Tahun 1999 saya buka TK, PAUD dan TK sampai sekarang. Itu loh. Oh, 94 sekarang. Lama, Pak, sudah lama. Ya sudah lama. 2004 94, Pak. Apanya? Pendiriannya Yannas 1994 karena saya pindah ke Bangkalan kan tahun 1990. Oh ya. Itu loh. Itu. Ya. 94 saya pindahkan madrasah itu ke gedung di Yannas itu. Ya. Itu. Ya sekarang berarti sudah sekitar 30 tahunan, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang 30 tahunan.
Dan TK, PAUD, madrasah. Nah, saya tadi sempat memang sengaja tadi keluar waktu Abah datang ke sini itu. Akademi Farmasi itu kan juga bagian dari Anas, bukan? Ya, betul. Jadi sebelum Akademi Farmasi Pak Liman, dalam rangka pasca jembatan Suramadu, apa yang harus kita siapkan? Ya, tuh apalagi dengan masuknya TKA, kita kan harus bisa berbenah diri ya masyarakat Madura. Jangan ada istilah opet itu kalori pedah, iya. Itu ngomong kepada orang lain, tapi dirinya sendiri tidak bisa membuktikan. Kita berangkat dari kita sendiri gitu loh, dengan komitmen itu. Dengan komitmen apa yang harus diberikan kepada masyarakat dan kepada pemerintah, bukan sebaliknya, bukan apa yang diberikan pemerintah kepada saya, tidak seperti itu. Gitu ya. Iya. Karena sebelum Abang menjelaskan itu sebetulnya gini, memang ada anggapan sekarang ini, Bang. Ada istilah kerennya sekarang itu, pendidikan sekarang sudah menjadi kapitalisasi, pendidikan dikapitalisasi. Orang membuat yayasan, orang membuat lembaga pendidikan semacamnya. Orientasinya itu bukan seperti yang Abah ceritakan itu tadi, tapi justru itu dijadikan sebuah sarana untuk mencari sebuah keuntungan dan macamnya. Kalau Yanas enggak ya, Pak ya? Kalau Yanas. Jadi Pak Liman ini luar biasa. Abang ini luar biasa, Pak Liman. Pertanyaan yang sangat luar biasa kalau saya menilai seperti Pak Liman. Jadi begini. Jadi dalam rangka pasca jembatan Suramadu, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya berikan kepada masyarakat? Saya termotivasi, terinspirasi SMA. Ya, jadi berapa banyaknya ya dari anak-anak SMP itu mendaftar kepada SMA. Ya, mulai dari 1, 2, 3 sampai dan seterusnya. Tapi yang diterima misalnya yang mendaftar itu 1.000, yang diterima paling tidak cuma 300, 400. 600 ini kemana? Larinya anak-anak ini. Apa dia tidak bekerja? Coba, apa dia tuh nganggur? Atau kemana larinya ini? Ini yang menjadi pertanyaan. Lalu situlah saya berpikir, Pak Liman, kasihan mereka. Itu akhirnya dengan gedung yang ada, saya mencoba ingin mendirikan SMK. Itu saya tanya kepada Kepala Dinas Kesehatan pada waktu itu, terus juga saya tanya kepada Kepala Dinas Pendidikan pada waktu itu dipimpin oleh Pak Harun. Iya, Pak Harun. Jadi saya tanya kepada beliaunya, Pak Harun, apa yang harus saya lakukan, Pak Harun, dalam rangka pasca jembatan Suramadu? Ya, bikin lembaga yang bagaimana, Pak? Sementara lembaga ini kan banyak gitu ya. Terus kami apa ikut-ikut mereka? Begini, kalau sekiranya ingin beda, buka lembaga SMK kesehatan. Gitu loh. Ya. Terus kejurannya apa? Farmasi. Farmasi, tapi Kak Tuan, perlu diketahui, sampean jangan nanggung. Farmasi ini harus lengkap dengan labnya. Bukan nama farmasi tapi lab gak ada, itu gak bisa. Jadi labnya dulu sampean lengkapi gitu loh. Dan ini butuh modal yang sangat besar, Kak Tuan. Itu. Jadi setelah dalam perjalanan, oke lah. Akhirnya saya buka SMK Kesehatan Yanas Husada. Apa? SMK Kesehatan Yanas Husada. Ya, karena kesehatan. Di situ ada 3 prodi. 1 farmasi, keperawatan, dan analis. Farmasi, keperawatan, dan Analis. Jadi pemirsa yang di SMK Farmasi, Anasiria itu ada 3 prodi. Ya. Lanjut, Pak. Jadi di situ pada saat penyebaran brosur pertama, kami sudah punya komitmen. Kami sudah sampaikan di brosur itu. Di mana komitmen daripada yayasan 3 bisa. 3 bisa. 3 bisa. Bisa pertama, anak-anak sekolah SMK keluar, manakala ingin bekerja, bisa langsung bekerja. Ya, langsung kita arahkan untuk bekerja. Dan bisa yang kedua, bisa bekerja sambil kuliah. Jadi anak-anak yang sudah bekerja mau kuliah langsung silakan kuliah. Bisa sambil kerja kemana saja. Jadi ke UNIR, ke UMU, ke Ubaya, kemana saja kita kawal. Dan bisa yang ketiga, bisa kuliah kemana saja. Dan ini pun
8 kali wisuda. Saya sudah membuktikan Pak Liman, Oh, sekarang sudah 8 kali wisuda? 8 kali wisuda, anak-anak kami ya setingkat SMK yang mau bekerja kita arahkan bekerja. Tidak ada satu pun anak-anak itu yang nganggur. Ya. Dan gaji itu tidak ada di bawah 1 juta Pak Liman. Semua di atas 1 juta. Jadi masih termonitor ya, Pak ya, alumni dari yang Oh iya. masih Jadi termonitor. di situ karena ada nomor HP dan alamat. Ya. Itu makanya pada saat akreditasi tim asesor itu datang, itu kami kan dapat nilai A. Di situ ada nilai A unggul. Unggulnya itu kan anak-anak kami itu keluar langsung kerja. Jadi anggapan orang yang seperti tadi itu bisa ditepis dengan semua ini, Pak ya? Ya, terus tadi belum saya jawab itu pertanyaan yang luar biasa itu. Gitu ya. Karena saya juga seorang pengusaha, Pak. Makanya saya ingatkan itu. Ya, saya seorang pengusaha. Iya, gimana, Pak? Jadi saya pada saat audensi kepada Bapak Gubernur pada waktu itu Pak Dekarwo dan Gus Ipul. Oh, Gus Ipul. Nah, pesan daripada Gus Ipul, Pak Kiai bilang Kiai ke saya latar belakang daripada pondok pesantren. Saya cuma satu mengingatkan kepada Pak Kiai. Pak Kiai kan rupanya semangat getol berjuang dalam pendidikan. Cuma satu pesan saya, jangan semata-mata punya niat ingin hidup di pendidikan. Tapi justru sebaliknya sampean harus bisa menghidupi daripada pendidikan. Kalau sampean ingin menciptakan pendidikan yang berkualitas. Dan alhamdulillah dalam perjalanan 8 kali wisuda, boleh tahun 2010 sampai sekarang, anak-anak kami prestasinya, bicara prestasi ya, tidak hanya tingkat Kabupaten Bangkalan atau Jawa Timur, tingkat nasional sudah juara 1 berkali-kali Pak Liman. Oh, artinya itu adalah sebuah bukti. Ya. Itu adalah sebuah bukti bahwa tujuan tadi khairun nas anfa'uhum linnas itu sudah 8 kali wisuda dan alhamdulillah lulusan-lulusannya sekarang sudah banyak berkiprah di masyarakat. Berkiprah, bekerja. Jadi kuliah kemana saja, termasuk ke UNIR. Itu ya SMPTN dia diterima. Itu. Untuk anak yatim dan fakir miskin itu digratiskan, Pak. Wow, langsung dikasih Pak. Gratis. Ada anak kokok. Anak kokok di mana orang tuanya dua-duanya adalah buruh tani. Untuk dimakan saja sangat sulit. Dia mengharap daripada hasil daripada buruh. Dia punya anak namanya Fitriani. Dia luar biasa. Cerdasnya. Akhirnya guru BK menyampaikan telepon ke saya, memberanikan diri. Abah Nasir, ya, Bah, saya punya siswa, Bah, itu namanya Fitriani. Dia anaknya buruh tani, yang dimakan aja tidak cukup, Bah. Ingin sekolah di Abah. Sementara dia untuk biaya dia tidak punya. Terus bagaimana? Menurut Abah, kirim saja. Yang penting sekolah di Yanas, semua biaya saya tanggung, termasuk pondoknya. Alhamdulillah itu dalam perjalanan memang anak itu cerdas dan ranking 1 terus, mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya ranking, dan itu langsung diterima di UNIR. Sekarang? Iya. Dan itu mondok. Apa buka pondok juga? Di mana? Di Anas juga. Jadi saya bukan buka pondok di situ karena saya Asrama. ada rumah yang rumahnya orang yang saya kontrak. Memang saya tempatkan untuk ini. Untuk Asrama berarti ya? Dan fakir miskin. Nah, kira buka pondok juga, nggak apa-apa juga. Insya Allah saya akan berusaha seperti itu. karena di tempat kami di Anas itu, Pak Liman, anak-anak kelas 10 diwajibkan harus baca Al-Quran. Pada saat anak-anak itu dari kelas 10 mau naik ke kelas 11, itu sudah fasih baca Al-Quran. Diwajibkan, Pak ya? Diwajibkan. Artinya itu menjadi sebuah kurikulum khusus. Iya, gitu. Dari termasuk Yanas. sholat duhanya apa itu. Wajib hukumnya. Wah, ini pemirsa, ini kiainya sudah keluar ini, bukan seperti tadi. Tadi itu ada belater-belaternya kalau yang tadi. Ya. Oke, pemirsa, kayaknya sudah banyak yang berbagi cerita dengan Mbak Nasir. Barangkali masih ada lagi, Mbak, yang lebih penting lagi untuk disampaikan ke masyarakat, atau harapannya Abah tentang Bangkalan atau Jawa Timur atau Indonesia dan semacamnya. Silakan, Mbak, barangkali nanti itu juga didengarkan dan juga tersampaikan kepada pihak yang diinginkan oleh Abah. Terima kasih Pak Liman. Ya, saya buka lembaga ini bukan untuk kepentingan semata-mata ingin cari duit, bukan. Tapi saya punya niat ingin khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan saya ini bermanfaat untuk orang lain. Amin. Itu. Dan satu hal lagi, tuh, saya buka pendidikan adalah untuk masyarakat Bangkalan, Madura pada umumnya, gitu loh.
Jadi tanpa ada dukungan daripada masyarakat nonsen bahwa saya punya lembaga seperti ini akan sesuai dengan keinginan daripada kami, yaitu menjadi lembaga unggulan. Itu loh. Dan bukti daripada lembaga kami sampai sekarang ini, anak-anak keluar langsung bekerja. Itu, dan bisa kuliah kemana saja. Dan untuk mau meningkatkan kuliah, satu misal bekerja, kami sudah punya akademi farmasi. Akademi farmasi, dan harganya dan biayanya seluruh Indonesia paling murah. Sangat terjangkau gitu Pak ya. Paling murah. Paling murah. Ini di urusan perpendidikan yang dikelola terakhirnya. Makanya saya sebetulnya ingin memberikan kesempatan lagi untuk di dunia pordasi, dunia IPSI, dunia yang lain yang diceritakan tadi itu juga bisa disampaikan juga Pak. Tadi ya barusan yang disampaikan terakhir itu adalah tentang masalah pendidikan yang dikelola oleh Bapak Nasir. Di segi-segi yang lain yang diceritakan itu barangkali juga ada yang disampaikan Pak. Di Formabes, di Pordasi, barangkali ada harapan dari itu di IPSI atau di lain-lain. Atau ada harapan terhadap pemerintah, baik Bangkalan, Provinsi dan Jawa Timur dan Indonesia. Seandainya misalnya ini ya, kayak Pordasi ya. Pordasi ini adalah tradisional khas Bangkalan Madura. Manakala ini didukung oleh Pak Bupati, dan Bupati perintahkan kepada semua camat dan kepala desa harus punya kuda, satu misal. Tradisi ini bisa dikembangkan. Ini bisa menjadi aset pariwisata daerah dalam rangka untuk mendapatkan income pariwisata daerah. Ya. Karena animo masyarakatnya tidak kalah dengan sapi, bisa dibuktikan. Pernah cerita, ada waktu Pak. Monggo. Haji Thohir itu nangke kerap, bahasa dari betul nangke kerap. Di situ juga ada dangdutan. Dan aparat keamanan itu satu peleton. Dan secara kebetulan bareng saya melaksanakan Pordasi melaksanakan kerap kuda. Animo masyarakat penonton itu membludak di tempat saya. Di kerap kuda. Tempatnya kira-kira tidak terlalu jauh, kurang lebih sekitar 300-400 meter dari lapangan kerap itu. Yang pada akhirnya Bapak polisi itu kok banyak pindah ke Pordasi, padahal saya minta paling 5 atau 10 orang lah paling banyak. Ini kok banyak sekali. Akhirnya saya tanya ke polisi, Mas, kok polisi-polisi banyak kesini gitu loh. Yang di sana nggak ada penonton Pak Haji. Habis apa yang akan dijaga? Disitulah. Salah satu bukti potensi ya. Seandainya pemerintah daerah, Pak Bupati menginstruksikan kepada semua camat, termasuk kepala desa, diwajibkan untuk piara kuda, Masya Allah, luar biasa. Dan ini akan menjadi aset pariwisata daerah. Potensi sangat luar biasa Pak ya. Iya. Oke. Di yang lain-lain Pak, barangkali ada harapan lagi? Ya harapan itu seperti yang saya sampaikan ini. Saya membangun pendidikan ini bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat. Itu aja. Dengan harapan mudah-mudahan dukungan kepada masyarakat Bangkalan, Madura pada umumnya, ini betul-betul kami harap. Dan mudah-mudahan bermanfaat juga Pak ya, dan lebih terus maju. Tidak seperti yang sekarang, tapi lebih maju lagi dan lebih banyak lagi manfaatnya terhadap masyarakat. Karena tema buat saya itu, Yannas bukan untuk Bangkalan, bukan untuk Madura, tapi Indonesia. Untuk Indonesia. Yannas for Indonesia. Go. Mudah-mudahan bermanfaat pemirsa. Berbagi cerita dengan Abah sesepuh ya. Sesepuh ini sebetulnya sesepuh Bangkalan, Bah Nasir, yang kiprahnya di banyak hal ya, di semua sektor kehidupan, di pendidikan, di dunia sosial, di yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.